Dengan adanya lembaga pembiayaan khusus industri diharapkan mampu mendongkrak daya saing industri nasional agar setingkat dengan negara pesaing Indonesia di ASEAN. Lantas mekanisme lembaga pembiayaan industri seperti apa yang diharapkan Kadin kepada pemerintah? Langsung saja kita membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Bambang Sujagat. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, Dias. 2 dekade tidak ada lembaga pembiayaan untuk industri. Menurut Bapak, kenapa ini Pak? Ya, saya kurang tahu. Yang jelas itu bahwa sekarang sudah sangat memerlukan, terutama dalam meningkatkan daya saing. Kalau kita harus membayar di atas 12% untuk industri terlalu berat. Apalagi dibandingkan tetangga kita ya, yang rata-rata masih di bawah 7%. Nah ini kita mohon supaya Kadin Indonesia mohon supaya pemerintah lebih perhatian terhadap dunia industri. Sekiranya lembaga pembiayaan ini kemudian dibentuk oleh OJK dan lembaga-lembaga terkait, Kementerian Keuangan termasuk, ini nantinya idealnya dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama? Sebetulnya bisa bertahap karena kalau kita masuk ke membentuk bank itu cukup lama, kita masuk ke undang-undang perbankan, sedangkan yang diperlukan adalah lembaga pembiayaan. Ini bisa ditumpangkan misalnya di bank ekspor. Exim Bank, Exim Bank yang sekarang berjalan, diberikan kewenangan tambahan dan tugas untuk pembiayaan industri ini. Sementara bisa dialihkan ke Exim Bank terlebih dahulu, sementara ini masih disusun untuk undang-undang perbankannya Ya, untuk kapitalnya atau modalnya ini berapa kira-kira untuk bisa membuat lembaga pembiayaan? Kalau kita lihat dari Exim Bank itu kan butuh 10 triliun setidaknya untuk bisa membiayai industri. Iya, sekarang kan aset kurang lebih daripada Bank Exim itu 60 triliun ya. Kalau untuk membiayai kredit menengah dan kecil itu diperlukan cukup besar ya. Mungkin perlu disuntikkan dari dana APBN kepada Bank Exim ya, sekitar barangkali 100% dari yang ada sekarang. Karena kalau kita bicara industri cukup memerlukan dana yang besar ya, terutama dalam pemerintah memberikan kebijakan untuk mengekspor produk jadi, tidak lagi untuk mengekspor raw material misalnya. Ini konsekuensinya pemerintah juga mestinya harus membantu daripada dunia industri. Kita umpamakan seperti smelter, terus hilirisasi bidang-bidang agro, itu sangat perlu daripada modal untuk investasi di bidang itu. Iya, untuk sektor-sektor non konsumsi ini kan biasanya butuh modal yang sangat besar. Seperti Bapak katakan tadi, mungkin minimalnya adalah 60 T. Ini tentu saja butuh funding dari negara-negara asing. Lantas bagaimana dengan fluktuasi dolar dan sebagainya, dan kemudian suku bunga global negara per negara yang belum pasti, ini seperti apa kemudian implikasinya? Sebetulnya kalau kami menyarankan itu kewajiban pemerintah membantu dunia industri dengan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan ya. Jadi mungkin perlunya dari APBN, tidak perlu harus dari luar negeri. Kalau dari luar negeri ya itu kebijakan pemerintah sendiri dalam blade untuk bagaimana mengadakan dana di dalam lembaga pembiayaan ini. Apakah ada anggaran di APBN? Harusnya ada. Kalau kita bicara pasar MEA misalnya, masyarakat ekonomi ASEAN ya, ini kan apa yang kita bicarakan adalah bagaimana kita berkompetitif, produk kita berdaya saing. Tetapi kalau kita masih harus menggunakan bunga yang tinggi dan bank-bank umum kita juga di dalam memberikan kredit terhadap dunia industri itu sangat kecil. Nah, ini perlu dukungan dari pemerintah. Terus kalau kita bicara pasar di mana MEA itu 47% itu ada di Indonesia. Ya, apa yang dibicarakan kita adalah daya saing. Kalau kita bicara daya saing untuk survive di dalam pasar nanti, otomatis kita harus bicara industri kita. Nah, ini mau tidak mau ya pemerintah harus ke arah sana gitu dalam membantu pembiayaan dunia industri. Baik, tantangan-tantangan ke depan ini akan semakin banyak. Memang suku bunga acuan di BI Rate sendiri masih ditahan 7,5% dan kemungkinan hingga 6 bulan ke depan belum akan berubah. Demikian juga dengan harga BBM subsidi. Tapi lantas bagaimana tantangan-tantangan yang masih harus dicermati karena sentimen global juga cukup banyak. Kita akan bicarakan setelah jeda berikut. Ya,
Ya, Kementerian Perindustrian kemarin pemirsa menargetkan bahwa pertumbuhan industri ini ada di sekitar 6,8 hingga 6,9%. Tapi kemudian di kuartal pertama 2015 diturunkan menjadi 6,1%. Nah, ini dengan tantangan-tantangan ke depan yang ada, bagaimana sih industri ini harus menyikapi? Ya, kita kalau bicara pertumbuhan ya, saat ini beberapa tahun ini industri bertumbuh di atas pertumbuhan nasional. Artinya dia selalu lebih daripada pertumbuhan nasional. Ini cukup bagus ya. Terus kita lihat persaingan yang ada di internasional juga cukup menantang. Tetapi kelemahan kita justru pada daya saing kita yang terutama ditentukan oleh finance. Nah, ini cukup mahal ya. Saya heran ya kalau kita melihat Singapura, Malaysia, Filipina itu spread daripada bunga itu ditentukan gitu. Jadi kalau dia itu pinjamnya itu 6, spreadnya 3, berarti dia maksimum itu kalau dia harus membayar fund itu membayar 6%, dia maksimum hanya boleh meminjamkan 9%. Jadi bunga kreditnya terlalu tinggi. Iya. Tetapi saya tidak tahu siapa di Indonesia yang berhak, apakah itu BI ataukah OJK yang mengatur spread. Jangan dibiarkan. Sekarang kita orang membayar 7%, 6% kepada pemilik fund. Tetapi dia meminjamkan sampai 14%. Maka Indonesia terjadi apa? Surga untuk bank. Tetapi industri lainnya, industri-industri itu tertekan gitu. Katakanlah kalau misalnya nanti ada lembaga pembiayaan ini, kemudian mereka mencari investor dari asing, mau tidak mau menggandeng investor asing, ini PMI kita sudah cukup belum sih untuk bisa meyakinkan investor sebetulnya asing? cukup bagus ya kalau kita, karena trennya itu naik terus gitu. Kalau yang kita tahu selama 3-4 tahun ini selalu di atas pertumbuhan nasional, pertumbuhan industri ini cukup bagus ya. Terus apalagi kalau kita bicara MEA, nanti yang paling penting pasar adalah di Indonesia. Kalau pemerintah kita hanya mengharapkan pasar untuk bersaing orang ASEAN lainnya, kita tidak mendukung industri kita, ya percuma saja gitu. Pasti kita akan jadi negara konsumen artinya gitu. Sektor mana yang harus jadi prioritas Pak terakhir? Yang prioritas itu yaitu industri-industri yang skala menengah dan kecil, itu yang perlu digenjot, yang nantinya akan menjadi tulang punggung daripada industri kita. Yakin tidak ada non-performing loan? Ya itu ada, pasti industri risikonya tinggi ya, tetapi tetap saja disitulah yang harus kita pacu kalau negara kita tidak akan hanya menjadi negara konsumen.